Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum Hooke. Untuk menjelaskan tentang hukum Hooke, kita akan menggunakan dengan praktek sederhana. Di sini kita membawa neraca pegas. Kalian sudah tahu ya, fungsi neraca pegas dipakai untuk mengukur berat suatu benda. Oke. Di sini ada sebuah beban yang akan kita ukur dulu. Beratnya berapa? Setelah kita ukur, ternyata berat beban ini adalah 0,5 Newton. 0,5 Newton. Nah, kemudian beban ini kita akan gantung pada pegas. Nah, sebelumnya pegas ini akan kita ukur terlebih dahulu, ya. Kita ukur dulu panjang awal pegasnya. Ternyata panjang awal pegasnya adalah 7 cm. 7 cm. Nah, bebannya kita letakkan pada ujung pegas ini. Kita letakkan pada ujung pegas begini. Nah, setelah setimbang, maka kita kembali ukur panjang pegasnya. Ternyata panjangnya berubah menjadi 19 cm, anak-anak. Berarti tadi semula panjang pegasnya adalah 7 cm, setelah diberi beban yang beratnya 0,5 Newton, panjang pegas berubah menjadi 19 cm. Nah, berarti ada perubahan panjang pegas, yaitu 17 cm. Nah, praktek ini akan kita lakukan dengan mengganti-ganti berat dari beban ini, dengan bisa menambahkan beban maupun mengurangi beban kalau bebannya yang semula untuk praktek itu besar. Kemudian akan mendapatkan beberapa data F dan data X atau perubahan dari panjang pegas tadi. F adalah berat dari beban yang kita gunakan. Kemudian kita gambar grafiknya, anak-anak. Grafik hubungan antara F dengan X. Sehingga grafik hubungan antara F dengan X itu akan terbentuk garis linier. Setelah kita terbentuk garis linier, anak-anak, maka gradien dari garis itu adalah K, yang dimaksud sebagai konstanta pegas. Kalian tahu pernah kita belajar waktu SMP tentang gradien garis, ya, anak-anak, ya. Gradien garis itu berarti Y dibagi X, dengan Y adalah F dan X-nya adalah X sendiri, pertambahan panjang pegas. Sehingga K bisa ditulis dalam persamaan F per X. Nah, F, anak-anak, ini adalah gaya pemulih. Atau kalau F sama dengan Kx, atau biasa ditulis dengan F sama dengan negatif Kx. Dengan negatif itu adalah arahnya. Jadi kalau kita turunkan kemudian kita naikkan. Nah, ini F yang ke atasnya membuat dia kembali ke atas ini. Ya, ini adalah gaya pemulihnya. Jadi negatifnya. Gitu. Nah, untuk mencari energi potensial pada pegas, energi potensial pada pegas kita cari menggunakan luas di bawah kurva. Sedangkan luas di bawah kurva itu adalah segitiga siku-siku. Yang rumus luasnya adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Alasnya adalah X, tingginya adalah F. Sehingga EP-nya adalah setengah F dikalikan X, atau setengah Kx dikuadratkan. Bagaimana, anak-anak? Sudah paham? Masuk pada contoh soal saja. Grafik yang ada pada soal itu bisa diketahuinya terlebih dahulu, anak-anak, ya. Bahwa F ditulis dulu,
sama dengan 16 Newton, kemudian X sama dengan 4 cm. Kita ubah dalam meter, 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah konstanta pegasnya, yang A adalah konstanta pegasnya atau K, yang B adalah energi potensial, tetapi pada saat X-nya sama dengan 10 cm, atau kita ubah jadi 0,1 meter. Ini ya, jadi data F dan X ini didapatkan dari grafik. Baik, sekarang kita kerjakan. Yang A terlebih dahulu, K sama dengan F per X. Sama dengan F-nya 16, X-nya adalah 4, dikalikan 10 pangkat negatif 2, maka sama dengan 4. 10 pangkat negatif 2 naik, berarti menjadi 10 pangkat 2 atau 400 Newton per meter. Ini konstanta pegasnya anak-anak tanya. Kemudian sekarang kita menghitung energi potensialnya, EP-nya, sama dengan setengah Kx kuadrat. Setengah, K-nya tadi 400, dikalikan 0,1 dikuadratkan. Berarti sama dengan 200 dikalikan 0,01 atau 2 Joule. Sudah paham anak-anak ya? Untuk menghitung konstanta pegas dan energi potensial pegas. Mungkin tidak diketahui grafiknya, tetapi diketahui tabel antara F dengan X. Caranya juga sama seperti ini. Jika kita diminta untuk mencari periode dan frekuensi pada pegas menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar M per K. Sedangkan untuk mencari frekuensi menggunakan persamaan seper periode, yaitu seper 2pi akar K per M. Kemudian yang kedua anak-anak, untuk mencari periode dan frekuensi pada ayunan, periode dan frekuensi pada ayunan. T sama dengan 2pi akar L per G. Sedangkan frekuensinya seper 2pi akar G per L. Ini tinggal dimasukkan angkanya ya, dengan L adalah panjangnya tali kalau pada ayunan. Lebih dari satu anak, ada rangkaian pegas. Namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dulu ketika SMP kalian pernah belajar tentang listrik dinamis, yaitu resistor anak-anak ya. Resistor itu bisa dirangkai seri dan paralel. Demikian juga dengan pegas anak-anak ya. Nah, tetapi anak-anak, persamaan dari seri dan paralel pada konstanta pegas itu kebalikan dari resistor. Jadi kalau seri kita malah menggunakan seper K total sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3 dan seterusnya. Tetapi kalau paralel malah mencari K totalnya adalah penjumlahan dari masing-masing konstanta pegasnya. K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Bu Mister berikan beberapa pegasan. Nah, ada 3 pegas, misalnya ini adalah K1, K2, dan K3. K2-nya ini misalnya 200 Newton per meter, K1-nya adalah 400 Newton per meter, K3-nya 300 Newton per meter. Sedangkan diberi beban misalnya 0,5 kg. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari
Ditanyakan, yang A adalah konstanta pegas pengganti K total, yang B adalah pertambahan panjang pegas, yang C adalah periode. Oke, kita kerjakan. Yang A terlebih dahulu. Anak-anak, K1 dan K2 itu harus diparalel terlebih dahulu, anak-anak ya. Diparalel. Jadi kita tulis KP sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 400 ditambah 200. Berarti 600 Newton per meter. Kemudian K totalnya. Dari K paralel diseri dengan K3. K paralel diseri dengan K3. Seri itu pakai 1 per. K total sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3. Sama dengan K paralelnya adalah 600 ditambah 1/300. Sama dengan, kita jadikan per 600, 1 ditambah 2. 3 per 600, maka K total sama dengan 200 Newton per meter. Ini anak-anak ya. Nah, kemudian untuk mencari X kita gunakan hukum yang tadi anak-anak. Berarti X sama dengan F per K. Sama dengan, karena masanya 0,5 kg, maka F-nya pakai M kali G sehingga nilainya adalah 5 Newton. Kita tulis berarti ini 5 dibagi 200. 5 dibagi 2 itu 2,5. 10 pangkat negatif 2 meter. Ini adalah X-nya. Sekarang kita hitung periodenya. Jadi periode sama dengan 2pi dikalikan akar M per K. Sama dengan 2pi dikalikan akar M-nya 0,5. K-nya adalah 200. Ini jadi sama dengan 2pi dikalikan akar. Berarti 1 per 400. Akar dari 400 adalah 20. Kita keluarkan. Berarti 2pi per 20. Atau nilainya sama dengan pi per 10 sekon. Baik anak-anak, sudah paham ya tentang hukum Hooke. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.